Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Memasuki seminggu pertama bulan puasa ini, saya sidak lahan di lahan saya sendiri. Posisi hari ini saya ditemani oleh Mas Mawan. Posisi hari ini tanaman kita umur 42 HST. 42 HST. Pas video ini saya unggah berarti pas 43. Unggahnya besok. Sedikit saya jelaskan, ini tanaman untuk pemupukan lewat akar sudah selesai. Kita hanya memfokuskan lewat daun. Ini ada yang apitan. Posisi ini saya berada di benih apitan. Yang di sana ada benih raya. Perbedaannya apa nanti biar dijelaskan sama Mas Mawan. Dan tanaman ini nanti akan kita support supaya umbinya itu bisa maksimal besar, tapi tidak hanya besar tapi bisa padat. Nanti Mas Mawan mau menggunakan apa biar dijelaskan oleh Mas Mawan, biar bisa jadi referensi teman-teman bahwasanya tanaman bawang merah itu bisa disupport lewat daun. Tapi yang jelas saya sering menjelaskan ke teman-teman semua bahwasanya pemberian nutrisi lewat akar itu lebih efektif daripada lewat daun, karena saya meyakini pemberian nutrisi yang hanya lewat daun itu hanya bisa diserap sekitar 25-30% dari nutrisi yang kita berikan. Kalau ada yang tanya, Gus, ada petani yang cara mupuknya hanya lewat daun saja tanpa lewat akar, tanamannya sudah subur. Woi, di sini saya jelaskan. Orang yang melakukan hal seperti itu pastinya olah lahannya sudah sungguh sangat luar biasa. Media tanamnya itu sudah diatur. Jadi sudah diatur sedemikian rupa. Terus habis tanam disupport cuma lewat daun. Tapi kalau sampan mau meniru seperti itu, sementara olah lahan sampan itu cuma asal-asalan, tak pastikan tanaman sampean tidak akan bisa berkembang. Jadi kalau belajar itu jangan setengah-setengah. Belajar itu harus sampai selesai dan jelas sanatnya. Banyak teman-teman yang bilang, Mas Gusman, saya cukup nyepray lewat daun saja, tanaman saya sudah subur. Saya yakin itu olah lahannya sudah luar biasa. Media tanamnya benar-benar sudah siap untuk ditanami. Di situ baru disupport lewat daun. Tapi kalau jenengan-jenengan olah lahannya salah-salah dan hanya pemupukan lewat daun saja, tak pastikan tanaman sampean itu ndak akan pernah bisa berkembang, kecuali sampean itu tergolong orang bejo. Di sini kita tidak belajar dengan orang bejo, karena bejo itu akan datang sendiri. Ya Mas ya? Jadi untuk teorinya, apapun alasannya, pemberian nutrisi lewat akar itu lebih efektif. Oke? Biarkan Mas Mawan menjelaskan perbedaan benih raya sama apitan. Awalnya seperti apa, terus jadinya saat ini seperti apa. Terus nanti untuk memaksimalkan umbi ini supaya bisa besar dan padat menggunakan apa? Enggak. Oke, salam sejahtera buat kita semua. Ini posisinya masih tetap di lahan Gusman Bojonegoro. Ini usia tanaman usianya 42 HST. Untuk
yang nutrisi via akarnya insya Allah ini sudah cukup. Kita tinggal menyupport, tinggal membantu memberikan nutrisi itu melalui via daun. Untuk yang rencananya ini kita menggunakan KCL Wet P90 atau bisa juga dengan MKP. Untuk pertumbuhan tanamannya ini sendiri ada perbedaan, memang betul kata Mas Gusman. Untuk yang wilayah yang sini ini tanamannya tajuk tapi yang apitan. Sedangkan yang di sebelah sana, yang di belakang itu ada beberapa bedeng itu yang raya. Memang perbedaannya sangat kelihatan. Untuk yang raya memang tumbuhnya itu 5 hari 2 hari bisa serempak, beda sama yang apitan. Yang apitan itu antara 1 minggu sampai 10 hari. Tapi hasil akhirnya ini sudah kelihatan kalau yang apitan itu batangnya itu lebih besar, kalau yang raya batangnya itu kecil. Tapi saya yakin ini bisa insya Allah nanti pas waktu panen insya Allah bisa bareng-bareng. Maksudnya bisa bareng itu bisa serempak. Soalnya kita harus memainkan via pupuk sudah cukup, via akar nanti kita masukkan yang lewat daun. Begitu Mas Gusman. Udah. Oke, terima kasih. Itu penjelasan Mas Mawan, menyambung dari penjelasan Mas Mawan. Saya hanya menambahi saja. Untuk yang apitan dan raya, kalau raya itu cenderung tumbuhnya cepat, kalau apitan itu agak tertinggal ya Mas ya? Agak tertinggal. Pada dasarnya yang raya harusnya panen lebih duluan. Iya. Yang apitan tertinggal, tapi insya Allah nanti itu akan disetting Mas Mawan supaya panenannya itu bisa serempak, bisa bareng. Pas kita tanam dormansi dari raya itu sudah lebih dari 5 bulan. Iya, lebih 5 bulan. Hampir 6 bulan. Kalau yang apitan ini waktu itu masa dormansinya 3,5 bulan. Jadi selisih 2 bulan lebih sedikit. Dan hasil akhir untuk ditanam di daerah Sugian sini, ini belum hasil akhir, mendekati akhir, yang apitan sedikit lebih unggul. Iya, lebih unggul. Sedikit lebih unggul. Tapi tidak semua tempat seperti itu enggak, karena pada dasarnya di lahan saya yang belakang rumah itu kalau ditanami benih yang masa simpannya itu lebih dari 4 bulan tambah bagus. Tapi kalau ditanami benih yang masa simpannya hanya 3 atau 3,5 bulan itu kurang bagus. Jadi kontur tanah juga sangat berpengaruh. Sedikit saya cerita, kemarin kita meeting cara basa keren nih. Meeting ngono ya. Meeting, rembukan guys. Kita rembukan sama Mas Mawan. Saya bilang itu bisa dimasukkan paklo, kita support pakai paklo. Saya tapi belum tahu kondisi tanamannya itu seperti apa, karena saya berpikiran tanaman saya itu masih tumbuh ke atas. Ternyata sudah tidak, ini sudah mulai merubah fase dari fase vegetatif ke generatif dan masa pengumbian saat ini. Jadi sudah tidak tumbuh ke atas dan tanaman juga normal. Umur 42 sudah mulai mecas dan sudah mulai keluar umbi. Jadi Mas Mawan kemarin ndak takut nanti menua sebelum waktunya, dan seperti itu. Ya besok saya lihat, ternyata setelah saya lihat benar Mas Mawan, kita ndak pakai paklo. Kenapa kita ndak pakai paklo? Karena tanaman kita itu sudah sesuai fasenya. Iya. Jadi umur 42 ini sudah mulai keluar umbinya. Kita hanya menggunakan paklo atau set perangsang itu ya Mas ya. Iya. Itu jikalau tanaman kita itu di saat harusnya sudah keluar umbi tapi belum keluar umbi, itu kita bisa support memakai paklo. Tapi karena tanaman ini sudah sesuai fasenya,
makanya kita putuskan tidak memakai Paclobutazol. Jadi kita akan memakai KCL P90 atau bisa menggunakan monokalium fosfat atau MKP. Tetap pada slogan kita, berbagi kita akan mengurangi, aja bosen tumindak becik. Insya Allah nanti sekitar umur 47 atau 48 saya akan datang ke sini lagi, karena ada khawatiran saya itu tanaman jagung di sebelahnya ini sudah mulai keluar kuncup bunga. Iya, sudah mulai keluar kuncup bunga. Sudah mulai keluar kuncup bunganya, takutnya nanti ada angin itu bunganya, serbuk bunganya menyebar ke bawang merah. Kita akan lihat kondisi tanaman bawang merahnya nanti seperti apa. Masih tetap subur sampai saat ini dan terkendali dari serangan moler. Entah apapun alasannya, ada orang yang bilang memang sudah rezeki, ya Mas ya. Iya. Karena pada dasarnya rizki itu tidak akan tertukar dan tidak akan salah alamat, tapi kita akan tetap keluar dari situ. Kita selalu berpikir bahwasanya pekerjaan apapun, jika kita itu di bidang itu dan memahami itu, insya Allah kita akan sukses di situ. Kalau kita hanya tanam saja tanpa pengetahuan, tanpa ilmu, jika dikasih panen itu bejo. Jadi kalau kita punya ilmu, setidaknya kalau ada kendala kita bisa mengatasi. Setidaknya kalau dibuat gagal itu tidak gagal total, meminimalisir kegagalan. Seperti itu Mas Mawan ya? Iya, seperti itu. Oke guys, itu sedikit informasi yang bisa saya berikan, karena saya sembari nunggu Mas Ucup ngambil benih dari Nganjuk. Mas Ucup berangkat sendirian, saya sidak lahan, nanti kita langsung akan on the way ke desa Penganten, langsung ke Semanding, ke Mbah Muslimat nganter benih. Doakan semoga tanaman Gusman Bojonegoro kedepannya sesuai apa yang kita harapkan. Amin. Karena doa panjenengan sangatlah penting buat kami. Adanya Gusman sampai di sini, sampai seperti ini, itu tidak keluar dari doa-doa jenengan. Doa yang baik buat Gusman Bojonegoro tim. Oke, akhirul kalam. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.